Catur. Yes. Banten. Hebat juara. Indonesia Jaya. Semangat pagi para anak muda di Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di program Gemar Generasi Emas Berkarya. Para anak muda, saat ini saya mengundang anak-anak muda berprestasi. Mereka baru saja mengikuti kejuaraan nasional catur di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Mereka peraih medali di kejuaraan nasional catur tersebut. Mereka adalah atlet-atlet dari Provinsi Banten. Saya akan mengajak mereka untuk berbincang-bincang bagaimana mereka bisa meraih prestasi. Suatu kebanggaan bisa meraih prestasi di kejurnas itu. Saya bisa merasakan betapa sulitnya, tidak mudah seseorang atlet bisa meraih medali di kejuaraan nasional. Ya, saya perkenalkan siapa tamu saya pada sore hari ini. Dari sebelah sana, Maximiliano Marhuwimawan ya, sudah namanya. Iya, betul, ya, Pak. Terima kasih, Milo lah, panggilannya Milo, yang kemarin mendapatkan perunggu di kategori standar U15 ya. Betul, Pak. Ya. Kemudian ada Baby Benita Sabana, ya, yang kemarin meraih emas kilat di G13 ya, G2 untuk anak wanita ya. Nah, kemudian ada Richard Rafael Henry mendapat perak di standar U7 tahun. Ya, Richard masih kecil loh. Masih berapa umurnya? 6 tahun ya. Luar biasa. Nah, kemudian ada Putri Hazarisma Azahra meraih perunggu catur cepat di G17 ya. Iya. Nah, sebenarnya Banten itu kemarin dari totalnya mendapatkan 3 emas, 2 perak, dan 5 perunggu, ya kan? Nah, 3 emas itu 2 dari pecatur senior, ada Pak Dani Juswanto yang langganan medali lah ya. Kemudian ada Master Firman Simbolon, dan emas ketiga itu dari Baby, dan 2 perak itu dari Richard dan dari Nabila tidak ikut di podcast ini. Nah, kemudian perunggu ada 5, tadi dari Milo, dari Putri, kemudian ada dari Hanun, ada dari Pak Dani lagi, kemudian ada dari Axel juga tidak ikut dalam podcast kali ini. Nah, saya akan bertanya-tanya nih kepada mereka peraih medali di kejurnas ya. Dari Putri dulu deh. Putri, bagaimana perasaan Putri ketika bisa meraih medali ya di kejurnas? Seneng, bahagia, terharu, kayak sedih juga. Tapi sedihnya tuh kayak oh my god, kayak bahagia banget lah. Ya, selamat ya, bisa kalian tuh luar biasa hebat bisa dapat medali itu. Waktu itu Putri bisa tahu dapat medali sejak babak berapa? Apakah nunggu sampai babak terakhir ada kepastian medali itu? Satu babak sebelum babak akhir kayak dihitung dulu nih, kayak kalau saya menang bisa nggak nih juara? Kayaknya bisa nih. Wah, aku kayak terus berdoa dan kayak ayo fokus ini babak terakhir penentuan buat juara. Jadi kayak yaudah oke, harus juara. Kalau nggak juara bisa nangis lah pasti. Harus menang tuh babak terakhir ya. Harus. Nah, itu menang kemudian dapatkan medali perunggu ya. Jadi Iya. peringkat ketiga ya. Iya. Nasional luar biasa di catur kilat. Kemudian Richard. Bagaimana perasaan Richard nih waktu mendapatkan medali? Senang. Senang ya. Richard tuh umur berapa sih? 6. 6 tahun. Wah, luar biasa. Waktu itu main di usia 7 tahun ya. Nah, kalau Richard sendiri mendapatkan perak di kategori catur standar ya. Waktu babak berapa Richard udah tahu kira-kira akan mendapat medali nih? Apakah babak terakhir juga? Kayak babak 4 deh. Oh, babak 4 udah ini nih, bisa dapat medali gitu. Wah, luar biasa. Babak 3. Hah? Oh, karena menang terus mungkin ya? Wah. Hah? Iya deh. Luar biasa nih. Masih kecil loh para sahabat, para anak-anak. Ini masih usia 6 tahun dan bisa mendapatkan medali perak di kejurnas. Kejurnas itu diikuti oleh seluruh pecatur-pecatur terbaik dari seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi kemarin yang ikut, dan itu luar biasa. Pertarungan luar biasa di kejurnas karena diikuti oleh pecatur-pecatur terbaik dari seluruh Indonesia.
Nah, sekarang Baby nih. Kemarin dapat emas ya di catur kilat. Luar biasa. Saya sempat waktu Baby main, saya sempat ada di ruangan Baby. Saya lihat tuh mendominasi sekali tuh main di meja 1 terus tuh. Nah, bagaimana perasaan Baby? Senang banget. Senang nggak ya? nyangka ya. Nah, waktu itu gimana? Pede nggak tuh kira-kira dapat emas? Kan dari mulai babak keberapa tuh main di meja 1 terus ya? Babak 3 kayaknya. Dari babak 3 udah main meja 1 terus ya? Kemudian gimana? Percaya diri bakal dapat waktu itu? Iya, berdoa terus. Oh. Iya. Nah, terus waktu merasakan wah, saya bakal dapat medali itu di babak keberapa kira-kira? Babak ke-7. Babak terakhir. Iya. Luar biasa ya. Nah, terus Milo nih. Milo, bagaimana waktu itu perasaannya? Ya tentunya sangat senang. Senang ya. Nah, kalau Milo sendiri waktu itu dapat perunggu di kategori U15. Itu persaingan juga luar biasa ketat tuh ya. Di situ banyak pecatur-pecatur yang terbaik Indonesia ngumpul di situ juga ya. Betul, Pak. Nah, ada nggak waktu itu perasaan wah, saya bakal dapat medali nih? Ya tentunya ada pada saat itu, pada akhir babak 8. Pada saat akhir, itu saya di awal kejurnasnya itu agak kurang bagus, saya udah berapa kali posisi menang, udah akhirnya jadi remis gitu. Tapi kemudian ada babak 6, 7, 8 saya 3 kali berturut-turut menang. Wah. Di situ saya jadi Percaya semangat, diri. saya berkata ke diri saya, tahun ini saya harus membawa pulang medali untuk Banten. Oh, luar biasa dan itu terwujud ya. Iya. Babak terakhir menang waktu itu ya. Babak terakhir waktu itu imbang. Oh, waktu itu. imbang. Oh, tapi itu imbang aja sudah dapat perunggu ya. Iya. Oh, wah, luar biasa nih para anak muda, para penonton semua, mereka atlet-atlet Banten yang berjuang. Dan Banten ini luar biasa. Nanti saya setelah dengan anak-anak ini saya akan berbicara, saya akan ngobrol dengan Ketua Umum Percasi Banten dan Sekretaris Percasi Banten, Wakil Sekretaris Percasi Banten. Nah, kalian silakan memperkenalkan diri lah. Kalian sekolah di mana gitu loh. Dari mulai Milo dulu deh, biar teman-teman sekolahnya juga tahu nih, bangga juga bahwa temennya juara nasional gitu loh. Kalau nama saya Maximiliano Marvimawan, saya saat ini bersekolah di Sekolah Terpadu Pahwa, tepatnya di jenjang SMP. Wah, Pahwa sini ya, Gading Serpong. Iya. Nah, betul. kalau Baby, Nama saya Baby Benita Sabana. Saya di sekolah di SDN Total Persada. oh di sana ya, Tangerang ya? Iya, Total Tangerang. Persada ya. Nah, kalau Richard, silakan. Nama saya Richard. Ya, silakan ke kamera. Richard. Saya sekolahnya di Penabur. Penabur, Gading Serpong. Ya. Wah, luar biasa. Wah, penabur banyak juga nih atlet catur ini. Nah, Putri. Nama saya Putri Hajarisma Azara. Saya sekolah di SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Ya di Jalan Raden Fatah. Wah, iya di Tangerang ya. Iya. Nah, para penonton, jadi kalian tuh teman-teman sekolahnya cukup harus bangga lah punya teman-teman yang punya prestasi juga ya di tingkat nasional. Nah, sebelum kalian ikut kejuaraan nasional kan tentu kalian mempersiapkan diri gitu ya. Nah, bagaimana dari Baby dulu deh persiapan dirinya waktu sebelum terjun ke kejurnas ini? Berdoa mulu sih. Latihan nggak? Latihan terus. Latihan seminggu berapa kali? Setiap hari. Oh, setiap hari latihan. Iya. Berapa jam? 3 jam. Sehari 3 jam. Iya. Nah, para penonton tuh mau jadi juara nasional tuh harus latihan 3 jam sehari ya. Setiap hari ya. Iya, setiap hari. Rasa Milo gimana? Kalau saya ya konsisten sih, nggak hanya karena kejurnas ya, tapi setiap hari saya selalu mengerjakan soal catur. Saya selalu menganalisa partai saya yang dari pertandingan utamanya catur klasik. Oh, jadi setiap hari latihan ya. Setiap hari latihan pasti. Tidak menjelang kejurnas pun latihan. Iya. Udah luar biasa, itu habit yang luar biasa tuh, harus terus dipelihara ya. Nah, Baby juga latihan kalau Iya, ya setiap setiap hari kan. Nah, kalau Richard Latihannya paling nggak bisa setiap hari dan tidak. oh bisa setiap hari. Ya. Wow. Saya ini loh kagum juga dengan anak kecil ini nih. Maksudnya Richard tuh baru pertama kali ikut kejurnas kayaknya ya. Iya kan? Pernah ikut dulu- nggak? Pernah Dimana? dulu Di mana? ke Jurda. Oh, ke Jurda kan. Kalau kejurnas kan baru pertama kali ya. Dan bisa juara 2 tingkat nasional, luar biasa. Nah, apa sih yang ini apa Richard waktu latihan tuh Richard ngapain aja gitu? Latihan bagaimana tuh? 15 menit doang. Oh, 15 menit. Terus sama pelatih. Ya. Oh, luar biasa. Setiap hari tapinya. Oh. Nah, kemudian Putri, gimana?
Latihan setiap hari sih, tapi latihannya di online karena kalau offline tuh kayak kebanyakan bapak-bapak jadi kayak keluar dari materi terus, jadi kayak aku males kalau itu, mending di Chesscom kayak. Tapi aku targetin Chesscom aku tuh lebih dari temen aku, jadi kayak terus main, tapi aku tuh mainnya yang bulat yang 2+1. Main. Iya. Agak nggak mikir sih. Kilat lah ya. Nah, Iya. kalian tuh punya pelatih nggak sih selama ini? Ada. Kalau Putri siapa? Biar pelatih juga bangga nih. Pak Adi Sapei. Adi Sapei. Kalau Richard? Ardi dan Pak Bakti. Pak Bakti dan Pak Ardi. Ardi juga. Ardi Sapei juga. Wah, luar biasa loh Pak Ardi. Anak-anak didiknya dapat medali. Nah, kalau Baby? Baru-baru ini Taufik Halai. Wah, sama Taufik Halai, Master Internasional tuh ya. Nah, kalau Milo? Kalau saya ada di Siswa bersama Pak Anjas Novita. Pak Anjas ya. Ya luar biasa para sahabat. Jadi para penonton juga kalau Anda ingin jadi juara di tingkat nasional, ya kalian selain harus berlatih, kalian juga harus mempunyai seorang pelatih. Karena seorang pelatih itu penting untuk membimbing kalian menuju prestasi ya. Nah, setelah kalian mendapatkan medali di kejurnas gitu loh, apa sih mimpi besar kalian, Putri? Kalau saya Di catur ya, di catur ya. pengen dapat gelar WNM sih, atau enggak WNM. WFM gitu. WFM ya. Iya. Women FIDE Master ya. Iya. Nah, Richard, GM. waduh, game luar biasa. Game apa? Grandmaster. Wah, Grandmaster, luar biasa nih anak kecil. Hebat. Nah, Pengen Baby, dapat gelar WNM. WNM, Iya. Women National Master ya. Hmm. Nah, kalau Milo, Kalau saya ya tentunya kan tahun depan ada kejurnas lagi, target saya tahun depannya sudah harus bisa menjadi juara 1. Terus juga nanti di pertandingan saya akan ada bertanding di luar negeri, itu saya ingin menargetkan saya udah harus bisa menjadi juara juga di situ. ada mimpi besar nggak di dalam catur selain itu kan mimpi jangka pendek ya? Iya. Mimpi yang jangka panjangnya? Mimpi jangka panjangnya ada tentunya. Saya berharap suatu saat saya bisa mewakili Indonesia sampai ke tahap seperti SEA Games dan Olimpiade. Jadi atlet nasional ya. Iya. Luar biasa. Nah, para penonton itulah impian-impian mereka loh. Kita berdoa supaya impian mereka bisa tercapai. Tentu kalau kalian mau mencapai impian mereka, kalian juga harus tetap berlatih keras ya. Makin tingkatkan latihannya. Nah, sekarang kalau kita punya mimpi, kita harus punya target juga gitu loh, supaya kita bisa mempush diri kita mengejar mimpi itu. Nah, kira-kira kalau Putri tadi kan punya mimpi jadi Women FIDE Master ya. Kira-kira dalam berapa lama Putri akan mencapai itu? Sekitar aku pengen targetin itu 5 atau 3 tahun ke depan lah. Ya, 3 sampai 5 tahun ya. Iya. Nah, ini terekam nih loh. Nanti kalau Putri nonton video ini lagi bisa mengingat tuh mimpinya. Karena dalam setiap impian kita harus punya target. Berapa tahun kita akan ngejar itu, berapa lama kita akan ngejar itu gitu loh. Karena kalau kita nggak punya target, ya suka-suka gitu, mau capai enggak, mau tercapai syukur enggak, ya udah gitu. Tapi kita harus kejar itu. Nah itu kita harus pasang target. Kayak Putri kan mau 3 sampai 5 tahun ya, udah harus jadi Women FIDE Master gitu ya. Nah kalau Richard tadi mau jadi Grandmaster nih, ya umur berapa kira-kira Richard mau jadi Grandmaster? 16 mungkin. 16. Sekarang 6 tahun. Berarti 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi Richard punya mimpi menjadi seorang Grandmaster. Ya itu suatu yang wajar lah. Grandmaster yang memang sekarang belasan tahun udah banyak. Malah yang 12 tahun udah ada yang jadi Grandmaster di dunia ini. Ya. Nah, Richard punya target 10 tahun lagi untuk menjadi seorang Grandmaster ya. Luar biasa. Nah, nanti kalau nonton video ini lagi akan teringat. Nah, kalau Baby gimana? Tadi mau jadi Women National Master ya? Kira-kira kapan itu mau bisa terwujud lah? Tahun depan kalau bisa. Wah, tahun luar depan. biasa. Tahun depan udah menjadi Women National Master itu? Maksudnya 3 tahun ke Oh, atau 3 2 tahun. gitu Ya, maksudnya. 3 tahun. Karena kalau kalian mau jadi Master Nasional, minimal kalian harus main di kelas senior putri atau kelas A ya, yang langsung juara tuh jadi Master Nasional, ya kan? Nah, kalau Milo gimana? Ya, Yang kalau target? target saya ya dalam jangka Jadi pemain nasional ya, targetnya tuh. Iya, jadi pemain kelas nasional yang bisa mewakili Indonesia di mewakili ajang Indonesia internasional. kan. Iya, 1 tahun 2 tahun saya inginnya sih. Wah,
luar biasa. Luar biasa loh. Itu maksudnya berarti kan umur Milo berapa sekarang? 15 ya? Iya. Berarti sekitar umur 17 sudah bisa menjadi tim pelatnas Iya. catur Indonesia ya. Betul, Pak. Wah, yang mudah-mudahan lah tercapai Ya, semua ya mudah-mudahan. mimpi-mimpi kalian, supaya apa yang kalian mimpikan, kalian yang inginkan itu bisa terwujud. Kalian juga harus kerja keras untuk mengejar itu ya. Nah, kemudian setelah Kejurnas ini kan pencapaian yang luar biasa lah bagi kalian tuh ya. Nah, setelah ini turnamen apa lagi sih yang mau kalian ikuti? Dari siapa dulu nih? Richard dulu deh, dari Richard nih. Ada nggak turnamen yang mulai ini setelah Kejurnas ya kemarin? Ada nggak turnamen lagi yang akan Richard ikuti? Sebelum saya mau ke Thailand, Oh, mau ke Thailand. yang itu Ada yang kejuaraan apa tuh? Indonesia, Kejuaraan Indonesia. Indonesia di Thailand. Oh, mungkin ini kali apa? Bangkok Open kali ya? Atau apa? Angkatan. Oh. Tapi ada rencana mau ikut ke Thailand gitu. Ada turnamen di sana. Oh, luar biasa. Masih kecil udah punya ini ya, mau ikuti turnamen di luar negeri. Nah, kalau baby. Java. Oh, Java besok. Iya, Yang hari Sabtu besok ya. Iya. Mau ikut di sana. tapi itu nggak jadi karena itu puasa aku. Oh, nah setelah itu ada lagi nggak turnamen besar yang akan baby ikuti? MPL. MPR bukan yang udah? Eh. MPR bukan yang kemarin udah ya? Oh iya. Apa ya? Apa aja sih yang penting itu ikut catur. Oh, pokoknya setiap ada kejuaraan akan Iya, ikut gitu ya. ikut. Nah, kalau Putri ada nggak? Aku Java besok sih. Oh, besok ikut. Iya, Nah, ikut. itu catur cepat ya? Iya, Oh. pengen ngelatih terus supaya nanti Jurnas bisa juara 1 lah. Iya. Luar biasa lah ya punya keinginan begitu. Nah, kalau Milo? Kalau saya yang terdekat ada Java. Setelah Java kurang lebih di penghujung bulan April saya ada pertandingan di Malaysia. Oh, bulan ini ya? Bulan di akhir ini bulan ya, ini betul, ya? akhir bulan ini. Di Penang ya? Betul, Pak. Oh, iya. Itu kejuaraan feeder rating ya itu ya? Feeder Betul. rate ya? Wah, Saya luar biasa. kesana memang ya di satu sisi menaikkan rating saya. Iya. Ya luar biasa lah. Karena kalau mau bermain di tingkat internasional ya harus punya feeder rating terus ya. Betul, Pak. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir lah buat kalian nih ya. Kan kalian sudah menjadi seorang juara nasional, kalian sudah mencapai suatu titik yang cukup membanggakan lah bagi seorang atlet. Nah, apa pesan-pesan kalian buat anak-anak muda Indonesia nih? Dari Putri dulu deh. Paling kayak terus berlatih aja buat ngejar sesuatu, jangan cepat menyerah. Walaupun itu menyerah udah di babak 1 kalian kalah, jangan kayak putus asa dan kayak aduh babak selanjutnya bakal kalah nih. Enggak, kalian harus kayak percaya diri aja buat kedepannya. Kalau kalian bakal menang, jangan takut sama lawan yang kalian temui, kayak lawan aja. Walaupun itu punya gelar atau dia jago kata orang-orang, tetap lawan. Ya, walaupun di awal-awal agak mengalami kesulitan tuh apa ya, tetap berjuang ya untuk sampai di mendapatkan kesuksesan. Iya. Ya, luar biasa. Nah, kalau Richard, apa pesan-pesan nih buat anak-anak di luar sana nih, masih 6 tahun nih menyampaikan pesan buat anak-anak Indonesia. Silakan Richard. Nggak boleh putus, Bisa lihat kamera sana. nggak boleh putus asa dan masih harus semangat. Wah, jangan cepat berputus asa dan tetap semangat ya. Wah, luar biasa. Para anak-anak muda nih, kalian harus belajar dari seorang Richard. Umur 6 tahun sudah bisa menjadi juara 2 di tingkat nasional ya. Dan Richard tadi memberikan pesan, jangan cepat putus asa, tetap semangat ya. Luar biasa. Nah, Baby, apa pesan-pesan Baby untuk anak-anak muda di Indonesia? Berlatih terus, Ya. jangan putus asa, Mm-mm. berdoa terus juga ya. Iya. Dan kalau di babak akhir semangat terus gitu. Ya, tetap Ya, berdoa berdoa ya. ya. Jangan berputus asa ya. Tetap semangat. Nah, kalau dari Milo, pesan untuk anak-anak muda Indonesia. Kalau saya mungkin yang saya bisa sampaikan dari pengalaman personal saya sendiri ya, sama seperti yang lainnya juga, terus bekerja keras, terus berusaha disertai dengan doa.
jangan pernah menyerah. Mungkin dalam usaha kita itu mungkin hasilnya tidak instan, tidak langsung sebulan menjadi, atau mungkin setahun nggak jadi juga, bisa jadi beberapa tahun, dan mungkin akan melalui naik turun dalam usaha kita. Yang penting untuk tetap konsisten dan tetap berusaha, pasti bisa. Ya, luar biasa ya. Pasti kehidupan ada naik turunnya lah ya. Dalam jadi seorang atlet pun pasti ada menang kalah, tapi tetap semangat gitu ya. Tetap berdoa bahwa segala sesuatu tuh kalau kita tetap kerja keras, kita tetap kerja dengan semangat, dengan cerdas, pasti akan mendapatkan hasil yang baik kan ya. Walaupun ya semua atlet-atlet yang sukses, atlet-atlet yang berhasil, mereka bukan nggak pernah mengalami kekalahan, tapi mereka banyak belajar dari kekalahan tersebut gitu loh. Sehingga mereka bisa introspeksi diri untuk lebih berhasil. Kalau saya lihat atlet-atlet yang sekarang menjadi juara nasional, juara dunia, mereka bukannya nggak pernah mengalami kekalahan, tapi mereka belajar dari kekalahan untuk mengoreksi diri ya, sehingga mereka mendapatkan keberhasilan. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan anak-anak muda ini, saya sebentar lagi akan ngobrol dengan para pengurus catur Provinsi Banten. Ada dari Ketua Umum Provinsi Banten, Pak Amin Lukman, dan Wakil Sekjen Percasi Banten, Pak Dudi Darmadi. Ya, jadi tunggu setelah yang ini masih ada lanjutannya ceritanya ya. Saksikan obrolan saya berikut ini. Semangat pagi! Para penonton, setelah tadi saya berbincang-bincang dengan anak-anak muda yang meraih prestasi di Kejurnas Catur ke-49 di Jakarta, yang atlet-atlet Banten yang meraih medali. Saat ini saya bersama para pengurus dari Pengprov Percasi Provinsi Banten, Pak Amin Lukman sebagai Ketua Umum dan Pak Dudi Darmadi sebagai Wakil Sekjen Percasi Banten. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di program ini ya. Tadi Pak setelah ngobrol-ngobrol tuh dengan anak-anak, wah luar biasa prestasinya ya. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Amin nih kan, Percasi Banten ini menorehkan prestasi yang luar biasa. Di PON Papua kemarin kita mendapatkan ya, Banten itu mendapatkan 1 emas 2 perunggu atas nama Pak Dani Juswanto ya, Master Internasional luar biasa. Iya. Terus manajernya Pak Dudi nih. Nah, kemudian di Kejurnas yang baru lalu yang tanggal 13 sampai 19 Maret, Banten menorehkan 3 emas, 2 perak, 5 perunggu. Yang mungkin belum pernah tercapai di Kejurnas sebelum-sebelumnya kan. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Amin ini, Banten bisa melakukan itu. Sebenarnya apa Pak yang dilakukan nih? Yang apa yang terjadi sehingga Banten menorehkan prestasi yang lumayan besar dan sangat besar lah menurut saya dibandingkan prestasi sebelumnya ya. Cetak sejarah semua nih. Dapat emas di PON cetak sejarah, dapat emas di Kejurnas juga, dan 3 emas kan cetak sejarah juga itu. 2 perak dan 5 perunggu ya. Nah, silakan Pak Amin. Jadi terima kasih Pak Denny di acara Gemar sore ini ya. Jadi saya atas nama Ketua Umum Pengprov Percasi Banten mengucapkan selamat ya untuk atlet yang juara ya. Itu tadi udah tampil, ada si Milo, Baby, Richard, dan si Putri. Ya, mungkin ada beberapa atlet yang tidak bisa hadir di studio. Tapi saya ucapkan selamat. Yang belum berhasil, kita tetap berusaha. Tahun depan kita harus ikut Kejurnas lagi. Dan kita sebenarnya Pak gini, di DKI ini kan Kejurnas ke-49 ini kan kebetulan lokasinya dekat Banten. Makanya kita hampir ngirim hampir 70 atlet. Dan itu juga belum pernah sejarah ya. Belum pernah kita ngirim sebanyak itu ya. Nah, jadi karena mumpung dekat. Iya. Makanya hasil mungkin tidak sangat menggembirakan. Iya. Jadi ibaratnya itu kan kita kirim dulu banyak-banyaknya. Hasilnya nanti kan tergantung. Kemungkinan besar kan bisa dapat juga ya, karena atlet banyak kan dikirim juga ya. Iya. Jadi terima kasih lah, ini mau salut dengan atlet junior kita. Senior juga ada tadi ya, Pak Firman dan Pak Dani ya. Pak Dani, gitu. Firman. Nah, apa sih Pak yang sebenarnya dilakukan oleh Pengprov Provinsi Banten nih Pak, sehingga saat ini kelihatan gitu loh prestasinya? Kan juga
kita mulai diperhitungkan di tingkat nasional di Provinsi Banten kayaknya ya. Iya. Udah mulai. Dan di klasemen kan sekarang wah kalau dulu kan bawah tuh, sekarang kemarin berapa? Peringkat 5 tuh nggak salah ya. 5, iya. Iya. Jadi gini Pak Denny, kita kan eventnya ini kan Kejurnas. Iya. Jadi kita persiapannya cuma bagaimana agenda kita itu harus ada Kejurda gitu Iya. Pak. Walaupun kemarin itu kan kita masih ini ya menunggu-nunggu tahun 2002 itu kan harusnya Kejurnas diadakan. Iya, 2022 ya. Cuman ya masalahnya ini kan DKI kan mengundur sampai Iya. tahun 2003. Kita harus walaupun nggak ada Kejurnas, tapi kita harus Kejurda. Iya. Itu kuncinya seperti di situ. Jadi atlet-atlet itu udah Iya. kita seleksi dari awal. Oh. Jadi udah mereka udah siap Iya. tempur kalau Iya, ada iya. di kapan pun saatnya diadakan Kejurnas gitu Iya, Pak. iya. Dan Banten rutin mengadakan Kejurnas. Kejurda ya. Nggak pernah Kejurda absen. ya kan. Kejurda, Ah, Kejurda. Kejurda. Luar biasa. Nah, setelah melihat nih Pak, kan banyak bibit-bibit unggul di Banten juga ternyata ya. Ya sebenarnya Banten tidak kalah bersaing dengan provinsi lain kan, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur juga kan. Iya. Banyak juga mereka bisa mendapatkan medali di Kejurnas. Iya. Nah, apa Pak yang akan dilakukan oleh Percasi Banten nih ke depannya? Tentu kita melihat mendata dari hasil yang kemarin Pak Iya. ya. Dari hasil kemarin kita akan bina terus ya. Jadi ini perlu dukungan semua pihak ini. Iya. Jadi tidak hanya Pemprov ya. Kalau Iya. kita kan dukungan dari pemerintah Banten ini kan melalui KONI Banten kan Iya. terbatas. Iya. Makanya saya melihat dari yang tampil tadi itu rata-rata didukung oleh orang tuanya Pak. Orang tua Saya juga yang salut, mendukung iya, ya. luar biasa. Wah, terima kasih Iya. juga Ya, buat para orang sama tua nih. pelatihnya juga Pelatihnya mereka ya. udah nyiapin Ah, biaya untuk pelatih sendiri Pak. Iya, iya. Jadi mandiri gitu. Iya, iya. Kalau nunggu kita kemampuan Pemprov kan terbatas Iya, gitu. iya. Nah, kemudian Pak Dudi nih, kira-kira kegiatan apa lagi yang akan datang nih ya dari Percasi Banten nih? Percasi Banten sih kalau saya berharap sih pengen ada liga ya, liga Iya. junior tadinya. Liga Cuma Junior. nanti kita untuk liga junior ini harus lihat dulu mekanismenya karena ujung-ujungnya juga memang kita perlu dana yang cukup ya. Liga Junior Liga itu Junior itu. video rating ya? Video Rencananya rating gitu? iya mungkin lebih Wah, baik. ya, lebih baik gitu. Lebih baik gitu video rating. Iya. Cuma ini pasti biayanya besar. Ah, Nah, kita tadinya mau berharap sih pengennya setiap Pengcap yang jadi tuan rumah itu yang menyediakan biaya. oh, Jadi dan Pemprov bergilir gitu ya? Bergilir, iya. Ah. Jadi Pemprov sebagai IO-nya lah barangkali Ah. gitu. Nah, nanti Pengcap bergiliran tuan rumah. Ada Anggap- 8 Pengcap kan? Ada 8 Pengcap. Dibankan. Jadi nanti setiap bulan kebagian sekali lah. Iya. Nanti ketemu lagi tahun depan baru Iya. ketemu gitu kan. Iya. Nanti mungkin kita ada jeda karena beberapa misalkan kayak puasa begini bisa jeda, atau nanti di Desember kita libur, atau ada event-event yang seperti nanti ada rencana prapon. Nah ini kan nanti kan yang tabrakan-tabrakan begini itu dijadikan jeda untuk liga. Iya. Nah nanti yang untuk prapon kembali kita kan juga punya tim prapon nih. Iya. Tim prapon ini kita udah seleksi Iya. dari atlet-atlet unggulan yang hasil Iya. prapon kemarin, dan sudah terbentuk memang tim praponnya. Hanya tinggal dipikskan nanti sistemnya di prapon juga kita akan bikin sistem promosi degradasi. Iya. Nah, supaya nanti mereka berlatih terus. Karena di situ kebetulan tim prapon itu memang ada anggaran yang menurut KONI ada anggaran yang walaupun sampai saat ini belum turun. Iya, iya. Ini padahal Mulai kita kapan tuh rencananya anggaran dari KONI? April Pak. Wah, April. April. Nah, berharap nih KONI Mudah-mudahan Banten nih KONI. apabila mendengar video ini. iya, mudah-mudahan Dari April. Bimpres KONI itu Mas Ali katanya Oh, April ini. ya, ya mudah-mudahan Iya. lah ya. Dan Cair. dan kalau bisa jangan cuma anggaran ini Pak, jangan cuma anggaran uang saku, itu kan anggaran uang saku yang disampaikan. Iya. Padahal kita ada uang pelatihan. Yang kalau istilah kalau di Percasi Kabupaten Tangerang itu dianggapnya uang pelacab. Kalau Iya. ini mungkin pelatda. 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 Nah, ini sebenarnya saya lebih banyak mengacu nih Pemprov ini lebih banyak ngacu ke Kabupaten Tangerang nih. Kita sistemnya karena kebetulan juga atletnya itu memang mayoritas atlet Kabupaten Tangerang. Atlet Pelatda Banten ini lebih banyak mayoritas dari Kabupaten Kabupaten Tangerang Iya, ya. jadi ya udah kita gabungkan antara model pelacab jadi model pelatda kira-kira gitu. Cuma untuk memotivasi ya itu harus dibikin promosi degradasi, dan tentunya ini yang kita perlukan ada biaya pelacab gitu Pak. Pelatda. Biaya pelatda, iya. Ya, Tuh, mudah-mudahan nanti lah mudah-mudahan ini didengar oleh KONI Banten nih. Iya benar. ya karena
tentu pembinaan olahraga nggak lepas dari Iya. pendanaan lah ya. Betul. Dan salah satu yang dapat memberikan dana adalah KONI iya. daerah ya. Dan ini Pak, ingat Pak, kita berada di zona neraka nih. Kita zona neraka. Zona Jawa Nah, itu bisa dijelaskan nggak zona neraka apa nih? Mungkin kan penonton kita nih nggak semuanya ngerti catur Iya, nih ya. iya. Zona neraka. pokoknya yang lolos juara zona Jawa Pak itu kemungkinan besar juara Iya. ponnya gitu Jadi Pak. prapon Kekuatan. catur Iya. itu seleksinya untuk jadi setiap cabur itu nggak bisa tampil langsung di pon kan? Ya bisa, ya harus ada prapon, prapon. ya, kualifikasi lah. Iya, Nah, untuk catur kualifikasinya berdasarkan zona zona, iya. dan Banten masuk ke zona Jawa. Zona Ya. Jawa, iya. Pulau Jawa nih. Di Iya. Pulau Jawa ada 6 provinsi. Ada 3 kekuatan yang Ya, nggak bisa dilawan, dari enam sangat provinsi berat itu, dilawan. 3 provinsi merupakan kekuatan catur Indonesia. Iya, Jawa Barat, DKI sama Jawa Timur. Jawa Timur, Itu iya. kekuatan catur Indonesia Udah ya. raksasanya catur itu. Raksasa catur. Sedangkan ada lagi 3 provinsi yaitu Banten, Jawa Tengah, dan Jogja. Itu Iya. masih imbang-imbang. Imbang-imbang, iya. Nah, sedangkan untuk lolos ke PON diambil Hanya dua. dua. Peringkat pertama dan kedua Iya. langsung lolos ke PON. Iya, Nah, peringkat 3 dan 4 Playoff. ikut playoff. Ikut playoff. Nanti diadu lagi dengan zona Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur lah ya. Iya. Diadu Iya. lagi peringkat 3 dan 4 ini untuk kalau bisa lolos nanti baru lolos ke PON, ya Iya. kan? Nah, sedangkan di Jawa ini ada 3 kekuatan besar. Ya. Iya. Nah, Banten berjuang masuk ke grup inilah ya, grup neraka ini makanya dinamakan Berat. Iya. untuk lolos berat. ini ya. Grup yang sangat berat Iya. ini makanya nih. Tapi gimana targetnya nih kira-kira? Kita sih realistis ya, Hmm. realistis dengan kekuatan pemain yang ada. Kebetulan kita punya 2 atlet ya, ada yang punya harapan Pak Dani Suwanto sama Sugeng. Sugeng ya. Ya, kita Di berharap kategori putra ya. kategori putra. Untuk kategori putra ya kita bicara karena ini zona Jawa. Iya. Karena yang putri nggak pakai zona Iya, Jawa, kalau putri nggak pakai ya iya. seluruh Indonesia langsung Seluruh ya Indonesia, seleksinya. Iya. Nah, Diambil ini 8 mudah-mudahan terbaik. kita bisa peringkat keempat aja lah. Nanti berarti kan di playoff dia peringkat 2 dan nanti dengan playoff seluruh Indonesia mudah-mudahan kita bisa masuk 3 besar. Itu aja Pak Untuk masuk ke targetnya. PON ya. Untuk masuk ke PON. Karena syarat KONI Banten 3 besar. Iya, iya. Iya. Karena wah, ini juga berat juga ini makanya. Tapi optimis nggak nih? Optimis. Optimis lah ya. Insya Allah. Iya, karena kan pecatur Banten sebenarnya lumayan kuat juga nih, tinggal ya Kuat. maksudnya ada beberapa yang kuat kan Iya. kayak Pak Dani sama Sugeng ya. Tinggal Iya. kita bagaimana meramunya ini Iya, untuk betul. bisa tampil sebaik mungkin di Iya. prapon ini kan. Iya, kan? bisa. Kayak kemarin kita di Papua kan bisa nyolong emas tuh, artinya kan Iya. di luar soalnya orang di luar acakan orang. Iya. Ternyata kita bisa ini juga lolos gitu. Iya, iya. Nah, kapan prapon ini akan diselenggarakan nih, Pami? Kalau putra itu informasi awal itu kan April. Cuma kemarin habis hasil rakernas di di Expo kemarin itu yang putra itu sekitar bulan Juni, Pak. Oh, putra sekitar bulan Juni ya. Juni. Ya. Di mana? Itu putra itu di Jogja. Oh, di Jogja Jogja. ya. Jadi sekitar bulan Juni praponnya di putra. Jogja. Iya. Khusus zona Jawa itu ya. Iya. Jadi kalau untuk putri agak beda ini karena dia untuk Putri untuk nggak berdasarkan zona sih ya. Iya. Jadi putri itu dia kemungkinan bulan November, Pak. Bulan November. Karena bulan Oktobernya itu pilwakot, four wheel Forwheelnya Sumatera Iya. itu bulan Oktober. Iya, iya. Jadi Menunggu kemungkinan sana ya. nunggu playoff-nya kan mereka harus ikut. Iya, Makanya iya. kemungkinan akhir Oktober atau awal November nanti putri itu. Iya. Iya. Dan PON ini akan diselenggarakan tahun depan ya. Rencana kan 2024 Iya, di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dan Aceh. Iya, PON-nya di Sumatera Utara dan Aceh, tapi catur kayaknya main di Sumatera Utara Hotel ya. Sebayak Sebayak Brastagi ya Iya. di Sumatera Utara. Iya. Ya, semoga lah atlet Banten bisa lolos dan masuk ke PON seperti Iya, tahun amin. lalu ya. Amin. Iya. Ada yang Iya. lolos nih ya. Ya, mohon dukungan Iya. semua ini nih Iya, iya. insan catur Catur Banten, masyarakat Banten lah. Masyarakat Banten dimohon dukungannya agar atlet-atlet catur Banten nih yang terutama yang akan bermain di Prapon bisa lolos ke sana, dan kalau mereka lolos ke PON ada peluang untuk mendapatkan medali kembali kan. Iya. Iya. Dan membawa nama harum Banten. Iya. Iya. Dan bagi atlet juga suatu kebanggaan bisa dapatkan medali di PON, dan juga Iya. mereka secara
keuangan kan mendapatkan bonus ya, biasa di PON kan. lumayan besar. Lumayan besar lah, ada bonus dari setiap daerah tuh di angka ratusan juta biasanya kan. Iya, betul. Iya. Ya, luar biasa dah. Nah, Pak Amin, mengenai berbicara catur di Banten nih ya, dan kan ada 8 pengcap, Pak. Bagaimana Pak Amin menggerakkan 8 pengcap ini supaya terjadi peningkatan prestasi yang cukup berimbang lah ya. Kan sekarang kayaknya yang catur nih kelihatannya yang menonjol tuh Tangerang Raya aja nih ya. Tadi yang dapat medali emas kan medali emas, perak, perunggu tuh kebanyakan saya lihat tuh juniornya dan seniornya atlet-atlet dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel, Serang, ada Kota Serang iya. kan, tapi kan sebagian besar tuh Tangerang Raya ya. Iya, Betul. benar. Nah, bagaimana strategi Pak Amin ini supaya 8 pengcap ini punya kemampuan yang sama lah seperti Tangerang Raya gitu loh. Iya. 5 yang lainnya ya, kan 3 di Tangerang Raya tuh pengcapnya. Saya melihat gini Pak, jadi di pengcap-pengcap kabupaten kota itu saya lihat itu mereka itu kan banyak yang support ya, dari pembina catur di wilayah masing-masing. Kemudian mereka itu juga ada komunitas klub-klub catur. Itu di situ ini ya. Terus itu kalau ada kegiatan turnamen yang sifatnya lokal, nasional itu mereka ikut. Jadi itu menggerakkan mengasah ya kemampuan, keterampilan bermain caturnya mereka itu begitu. Yang pengcap-pengcap Tangerang Raya ini ya. Ya, Tangerang Raya dan pengcap lain juga kita lain. coba gitu Pak. Jadi mereka harus bersinergi dengan banyak pihak gitu ya. Ada anggota dewan harus dideketin. Pokoknya bisa bantu catur ya. Dari bisa ke sini lah ya. Iya. Dari perusahaan yang mau bantu silakan. Ya. Kalau kita ngandelin dari KONI masing-masing kan suka berat lah pendanaannya ya. Nah, kemudian nih Pak Dudi, kan yang banyak bergerak kan sebenarnya Pak Dudi juga nih secara di lapangannya gitu ya. Iya, banyak di lapangan. Nah, bagaimana melihat potensi atlet-atlet Banten saat ini, dan kan ada beberapa juga sekarang Banten ya banyak kemarin ketemu di Kejurnas ini mulai punya daya tarik nih bagi atlet-atlet daerah lain loh. Iya. Nah, bagaimana menurut Pak Dudi nih pandangannya? Ya, memang sekarang atlet Banten udah mulai menggeliat ya. Iya. Dari kan bukan hanya di Tangerang Raya sebenarnya, dari Kabupaten Serang, dari Kota Serang udah mulai bergerak ya. Sekarang Cilegon udah mulai tuh. Cilegon udah ada sekolah catur SCC itu. Lumayan membantu, dia membantu udah mulai. Pandeglang Lebak juga. Ya, Pandeglang Lebak udah mulai sekarang karena mungkin promosi dari daerahnya sekarang udah mulai bangkit nih. Bukit catur itu bukan hanya olahraga yang dianggap pemalesan. Kalau dulu kan olahraga pemalesan nih. Main catur sangat malas ya. Dianggap males ya. Sekarang udah mulai menghasilkan dari catur ini. Nah, tapi saya juga memang berharap kepada KONI dan pemerintah daerah di masing-masing pengcap dan ini kabupaten kota nih. Karena kita kalau bisa membantu mereka untuk ini Pak, sekolahnya bisa gratis. Kita mengacu ke Kabupaten Tangerang. Dari mulai SD sampai dengan universitas, pemerintah daerah menyediakan. Sampai kemarin tuh Dispora nawarkan siapa yang mau kuliah di Islamik gratis, siapa yang mau kuliah di Gunadarma gratis. Sampai terakhir mau diambil 25 yang kuliah di Cina nih di Kabupaten Tangerang. Nah, saya itu berharap pemerintah daerah yang lain juga ikut sama nih. Ini secara tidak langsung memotivasi atlet. Jadi saya harus berprestasi nih. Ternyata dari catur juga bisa sekolah ke luar negeri gratis nih. Ini tapi baru ada di Tangerang kabupaten nih. Mudah-mudahan contoh nih. Contoh ya. Bagi pemerintah daerah yang lain ya. itu. Ini secara tidak langsung otomatis nih. Wah, jadi caturnya dia belajar supaya meningkatkan prestasi dia dan dapat terpilih. Iya. Mereka berprestasi, mereka bisa ngambil jalur prestasi kan untuk pendidikan kan, dan itu meringankan sekali tuh orang tuanya. Orang tua bisa gratis kan. Iya betul. Beasiswa ya. Beasiswa. Iya, wah luar biasa lah ya. Kalau udah berprestasi sih udah ya apa aja lah. Banyak yang dukung pasti. Iya, makanya. Ya para penonton, itulah obrolan kami dengan Pak Amin Lukman dan Pak Dudi Darmadi mengenai percaturan di Provinsi Banten, bagaimana di bawah kepemimpinan Pak Amin bahwa prestasi catur Banten luar biasa meningkat
Satu lagi Pak, Ya, ini wakil silakan. ini Bapak Denny ini wakil ketua Prestasi Banten juga. Jangan salah. Tadi belum dikenalin ini. Beliau jabatannya banyak masalahnya. Ya jadi host aja hari ini. Oke, Ketua terima kasih harian. atas Ya. kehadiran Pak Amin, Pak Sama-sama, Dudi di sama-sama. program Gemar ini Sama-sama. ya. Ya. Nah, para sahabat, itulah obrolan kami dengan para pengurus Percasi Banten, Ketua Umum Pak Amin Lukman dan Wakil Sekjen Pak Budi Darmadi dan para atlet junior yang tadi meraih medali di Kejurnas Catur ke-49 di Jakarta, dan mereka luar biasa mencintai olahraga catur dan banyak berkorban untuk olahraga catur. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini kepada banyak orang agar banyak orang yang termotivasi, tercerahkan dari cerita-cerita mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Para penonton, ini adalah buku ke-9 saya, Generasi Emas Berkarya, Gemar. Buku ini berisi tulisan anak-anak muda berprestasi dan punya karya yang luar biasa. Mereka dari berbagai macam latar belakang, ada atlet, ada entrepreneur, ada relawan, ada dokter, ada ASN, ada content creator, macam-macam mereka latar belakangnya, tapi mereka mempunyai pencapaian dan karya yang luar biasa. Buku ini akan saya persembahkan kepada anak-anak muda yang mendapatkan medali di Kejurnas Catur kemarin. Ya, ini buat Putri ya, semoga berkenan untuk membacanya, buku Gemar. Buat Richard ya, Richard semoga berkenan bacanya. Buat Baby Terima juga kasih. gemar bacanya. Buat Milo ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Terima kasih buat kehadiran kalian di program Gemar.